الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي صادق الوعد الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini curahan nikmat, taufik, hidayah, maunah Allah Subhanahu wa taala masih tercurah kepada kita semua, sehingga kita masih bisa datang ke masjid yang mulia ini melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah taala terima amal ibadah kita, dan semoga di pagi hari ini kita mendapatkan doa yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Ada khusus doa Nabi. Doa ini khusus kepada orang yang bangun di pagi hari sebelum salat subuh, kemudian dia ambil wudu lalu datang ke masjid, insya Allah dapat berkah. Ini adalah doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nantinya dapat disyafaatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu waktu salat isyraq, mari sama-sama kita mendengarkan kajian. Di awal kajian ini mari kita niatkan niat i'tikaf. Sama-sama kita baca nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Kita ulang sekali lagi, nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Apa tujuannya? Selama kita duduk di sini, selama itulah dapat pahala. Selama kita duduk dalam masjid ini, kalau kita sudah niatkan niat i'tikaf, apakah kita baca Quran, apakah kita sholat, apakah kita duduk saja, apakah kita baring, selama itu kita niatkan i'tikaf, kita dapat pahala selama dalam masjid. Kecuali kita berhadas, kecuali kita batal wudu. Kalau batal wudu, ambil wudu lagi, datang ke masuk masjid, kemudian dia i'tikaf lagi. Nah, begitu mudah-mudahan mendapatkan pahala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati fartahu." Kalau misalkan lewat di taman surga pada tahun, kata Nabi, maka singgahlah kamu. Singgah di taman-taman surga. Lalu sahabat ini bertanya kepada Nabi, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga? Taman surga adalah hilal dzikir. Kelompok-kelompok orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir di sini apa maksudnya? Apakah hanya sekedar baca Quran? Apakah hanya sekedar zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah? Tidak.
Ternyata zikir di sini adalah duduk mendengarkan kajian pun termasuk zikir. Duduk mendengarkan kajian pun termasuk zikir. Nah, maka ini banyak pahala Bapak Ibu yang kita dapatkan. Makanya para ulama kalau kita lihat, mereka itu kemarin duduk di majelis ilmu, duduk belajar di majelis ilmu itu bukan karena mereka itu kehausan ilmu. Mereka sudah mumpuni, sudah banyak ilmu. Tapi apa alasan mereka masih duduk majelis ilmu? Kalau ditanya, alasannya ada satu hadis Nabi. Apa hadis Nabi Muhammad SAW tersebut? Man ja'ahul maut, siapa yang tiba-tiba datang kematian, wa huwa yatlubul ilma, dan dia sedang menuntut ilmu, liyuhyiyal Islam, untuk menghidupkan Islam, fa bainahu wa bainal anbiya'i darajatan wahidatan fil jannah. Jadi ternyata kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba meninggal, ada orang yang tiba-tiba Allah Ta'ala cabut nyawanya, dan dia sedang menuntut ilmu, maka dia nanti di akhirat derajatnya, tingkat surganya dengan tingkat Nabi adalah cuma satu tingkat. Nah, begitu cara mereka kalau ditanya apa tujuannya? Karena kami ingin husnul khatimah. Karena kami ingin husnul khatimah. Bukan karena mereka itu kehausan ilmu. Mereka sudah punya ilmu banyak, yang sudah mumpuni. Tapi mereka terus gemar untuk menuntut ilmu, terus gemar untuk mendengarkan kajian-kajian ilmu. Ternyata tujuannya mereka ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena ada seorang ulama mengatakan, apa kata para ulama? Matan nasu bima ta'ishu bihi. Matan nasu bima ta'ishu bihi. Matinya seseorang itu tergantung kebiasaan. Matinya seseorang itu tergantung kebiasaan. Kalau ada orang yang biasa sholat, insya Allah mati dalam keadaan sholat. Kalau ada orang yang biasa baca Quran, insya Allah mati dalam keadaan baca Quran. Kalau ada orang yang biasa membaca sholawat, mati dalam keadaan sholawat. Dan ini sudah kita lihat banyak faktanya, banyak contoh-contoh yang kita lihat di YouTube, di Facebook banyak berserakan. Ada yang meninggal dalam keadaan sholat, ada yang meninggal dalam keadaan baca Quran, ada yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Nah, itu ternyata kenapa mereka dapatkan husnul khatimah seperti itu? Karena mereka terbiasa dengan kebaikan. Nah, makanya para ulama itu mencari kebaikan tersebut, dan mereka ingin untuk meninggal dalam kebaikan. Makanya ada doa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami meminta kepadamu akhir hayat yang baik. Akhir hayat yang baik. Kenapa? Karena ternyata amal ini menentukannya di akhir hayat kita. Kalau misalkan husnul khatimah akhir hayatnya, berarti amalnya baik diterima. Karena ada orang dia sibuk beramal selama hidupnya, tapi di akhir hayatnya suul khatimah. Ada orang selama di dunia dia tidak sibuk dengan kebaikan, sibuk dengan maksiat, tapi akhir hayatnya akhir hayat yang baik. Maka yang menentukan kita bukan sekarang, yang menentukan kita nanti di akhir hayat kita. Kadang-kadang kita Bapak Ibu sering-sering mendoakan, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Itu yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita buka Al-Qur'an di surah An-Nahl ayat 98. Ada satu ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Dalam kitab I'anatul Talibin, Nabi itu sebanyak 124.000 Nabi, sedangkan Rasul 313 orang. Cuman yang wajib kita ketahui hanya 25 Nabi. Malaikat seperti itu juga, banyak malaikat, tapi yang wajib kita ketahui hanya 10 malaikat. Iblis ini ternyata malaikat, namanya Azazil, dan inilah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling banyak ibadahnya. Nggak bisa kita tandingi, Bapak Ibu. Muka bumi ini tidak ada walau hanya sejengkal kecuali sudah dijadikan sebagai tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah banyaknya ibadahnya. Orang yang paling banyak ibadah, orang yang hafal iblis. Tapi ketika Allah Ta'ala perintahkan, apa kata Allah? Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah Ta'ala suruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, para malaikat ini mau sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, tapi iblis ini tak mau sujud kepada Nabi Adam. Lalu ditanya, ma mana'aka, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Kata Allah Ta'ala, jawabannya cuma satu, ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Saya lebih baik dari dia, kata iblis. Tak pantas saya sujud kepadanya. Kenapa? Karena saya lebih baik. Inilah kesalahannya. Apa kesalahannya? Merasa lebih baik. Apa kesalahannya? Merasa sombong. Lalu Allah Ta'ala campakkan dirinya ini. Itu bedanya kita, Bapak Ibu hamba Allah, dengan iblis. Iblis ini satu dia buat dosa, langsung Allah Ta'ala campakkan gitu. Kalau kita sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, setinggi apapun dosa yang kita buat, kalau kita minta ampun kepada Allah dan bertaubat, maka masih Allah Ta'ala terima taubat kita. Itu bedanya. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa orang syirik dan diampuni dosa selain syirik bagi yang Allah Ta'ala kehendaki. Makanya yang tidak diampuni Allah cuma dua. Pertama dosa syirik, yang kedua kalau misalkan nyawa nafas sudah di kerongkongan, gorong-gorong malam dua hari katakan. Kalau sudah di kerongkongan ini nafas kita, maka tidak ada lagi kesempatan untuk diterima amal atau taubat. Itu yang dirasakan oleh iblis. Lau annakum dzunubakum ala as-sama, kalau misalkan dosa kita sampai ke langit, tsumma yatubu ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faghfarna, maka Allah Ta'ala ampun. Masih Allah Ta'ala ampun. Kemudian Nabi Adam adalah orang yang pertama kali rakus. Bapak Ibu, Nabi Adam orang yang pertama kali rakus. Sedangkan iblis adalah orang yang pertama kali sombong. Kalau sombong ini nggak ada lagi ampun. Apa yang dia terima? Yang dia terima kata Nabi, man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang rendah hati, Allah Ta'ala angkat derajatnya. Siapa yang sombong, Allah Ta'ala hinakan derajatnya. Jelas sekarang kita lihat Bapak Ibu yang lagi viral. Satu kalimat cuma keluar.
satu kalimat yang keluar dari mulutnya. Apa dibilangnya? Cuma goblok. Lihat Bapak Ibu efeknya. Apa efeknya? Efeknya yang satu, yang dibilang goblok Allah Ta'ala langsung belajar. Yang dibilang goblok Allah Ta'ala berikan pelajaran. Apa pelajarannya? Sampai hari ini masih dibully di sosmed, dibully orang. Padahal dalam besar terkenal di Indonesia, bahkan di dunia terkenal, dibully sampai-sampai harus turun jabatan. Bukan dicopot jabatannya, dia yang merasa sadar kemudian turun dari jabatan. Begitulah Allah Ta'ala, secepat itulah Allah Ta'ala membolak-balikkan keadaan manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Dan hari-hari itu diputarkan di hadapan manusia, kadang di atas, kadang di bawah, kadang naik, kadang turun, kadang bahagia, kadang sedih, kadang sukses, kadang gagal. Ternyata itu sudah sunnatullah, sudah menjadi perputaran. Dan balasan bagi orang-orang yang tadi itu salah satunya Allah Ta'ala hinakan. Allah Ta'ala hinakan itu di dunia. Di dunia, bagaimana tidak? Makanya kalau orang yang berdosa, orang yang buat salah, kalau salahnya yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syarat taubatnya 3. Apa yang pertama? An-nadam, menyesal segala dosa-dosa, kesalahan yang dia lakukan selama ini. Yang kedua adalah ya'uda ila dzambi. Yang kedua, dia berniat dalam hatinya tidak lagi mengulangi dosa. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, ayyastaghfirullah, dia minta ampun kepada Allah. Ini syarat kalau misalkan kita buat kesalahan, buat dosa, tapi dosanya yang berhubungan dengan Allah. Tapi kalau misalkan kita buat dosa, buat kesalahan, dan kesalahan ini yang berhubungan dengan manusia, tambah satu syarat. Yang pertama adalah menyesal, yang kedua al-azmu alla ya'uda ila dzambi, yang kedua minta tidak mengulangi dosa lagi, yang ketiga minta ampun, yang keempat harus minta maaf. Kalau tidak minta maaf, maka balasannya nanti di akhirat. Apa kata Nabi? Atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang merugi? Kata Nabi kepada para sahabat. Apa kata sahabat? Man la dirham wa la mata, yang tak punya uang, yang tak punya harta, kata para sahabat. Betul, kata Nabi. Tapi ternyata orang yang merugi di hari kiamat adalah bukan orang yang tak punya uang, bukan orang yang tak punya harta, bukan orang yang tak punya dunia, tapi orang yang merugi di akhirat adalah orang yang datang nanti dengan sholatnya, datang dengan puasanya, datang dengan hajinya, datang dengan umrohnya, datang dengan sedekahnya, datang dengan segala kebaikannya, tapi dia tidak bisa menahan mulutnya, dia menyakiti orang lain. Lalu apa balasannya? Pahala salatnya pindah kepada orang yang disakiti, pahala puasanya pindah kepada orang yang disakiti, pahala sedekahnya pindah kepada orang yang disakiti, pahala hajinya pindah kepada orang yang disakiti, pahala umrohnya pindah kepada orang yang disakiti, pahala kebaikannya pindah kepada orang yang disakiti. Semua amal kebaikan yang dia lakukan selama di dunia pindah pada orang yang kita sakiti tadi. Nggak sampai di situ. Kemudian kalau misalkan belum terbayar semua hutang-hutang kesalahannya, lalu pahala dosa-dosa orang yang disakiti pindah ke orang yang menyakiti. Semua dosa-dosa orang yang disakiti pindah kepada orang yang menyakiti. Kemudian apa kata Nabi? Faturihat ila nar, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Begitulah balasan orang yang tak bisa menjaga mulut. Itu kenapa? Karena yang merasa tadi, merasa lebih baik, merasa segalanya, merasa lebih hebat, merasa sombong. Maka begitulah ancaman yang Allah Ta'ala
berikan kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam turun ke dunia cuma satu kesalahan. Apa kesalahannya? Itu Bapak Ibu, Nabi Adam itu sudah semua segala jenis kenikmatan yang ada di surga sudah diserahkan kepada Nabi Adam. Silakan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, tinggal kalian berdua di sini di surga ini. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan silakan apa yang Anda makan. Nikmati semua isi-isi surga ini kata Allah. Tapi cuma satu syaratnya. Wala taqraba hadhihi asy-syajarah. Jangan dekati buah ini. Jangan dekati pohon ini. Kalau misalkan kamu dekati, kamu akan menjadi orang-orang yang merugi kata Allah. Ternyata enggak sanggup dengan godaan istrinya, rayuan istrinya. Lalu dimakanlah buah kurma. Kemudian Allah Taala turunkan ke dunia dan tidak diterima taubatnya kecuali kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Rabbana ya Allah, zalamna, kami telah menganiaya diri kami. Wa in lam taghfir lana, kalau kamu tidak mau mengampuni kami. Wa tarhamna, dan memberikan kasih sayang kepada kami. Lanakunanna minal khasirin, kami pasti orang yang merugi kata Nabi Adam. Kalau kita Bapak Ibu, bedanya dengan Nabi Adam, dimanapun kita minta ampun, dimanapun kita bertaubat kepada Allah, di rumah, di masjid, di kantor, di toko, di kebun, di mana saja kita minta ampun, pasti Allah Taala terima taubat. Nabi Adam harus di padang Arafah. Banyak kemudahan yang Allah Taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Iblis orang yang pertama kali sombong, Nabi Adam orang yang pertama kali rakus. Lalu siapa orang yang pertama kali dengki? Orang yang pertama kali dengki adalah anaknya Nabi Adam. Yang pertama Qabil, Habil, Qabil. Labudda iklima. Bukanlah menunggu sampai hari kiamat. Apa tujuannya? Lahu biyanahum ajmain. Saya akan goda manusia semuanya. Illa min ibadika sholihin, kecuali hamba yang mukhlasin, kecuali hamba yang ikhlas, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Ternyata itu sudah menjadi permintaan iblis. Mulai dia diturunkan ke dunia ini, dia minta permintaan. Apa permintaannya? Ditangguhkan ajalnya sampai hari kiamat. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menggoda manusia. Digodalah kita, digoda kita. Maka godaan setan ini kepada manusia ada 3 jenis. Yang pertama, ada godaannya sekuat tenaga iblis ini menggoda manusia, gak bisa digoda, gak bisa digoda. Siapa dia? Para nabi. Para nabi ini gak bisa digoda oleh iblis. Yang kedua, ada manusianya dipermainkan oleh iblis ini seperti mempermainkan bola kaki. Bola kaki gimana Bapak Ibu? Bola kaki ini nggak ada harga diri, nggak ada harga dirinya bola kaki. Ditendang ke sana kemari, dilempar, disepak. Ada manusia yang seperti itu, nggak ada harga dirinya di hadapan iblis, nggak ada harga dirinya, nggak punya power, nggak punya kekuatan untuk melawan iblis. Kenapa nggak punya kekuatan? Karena nggak ada iman di sini. Nggak usah sholat, nggak usah ke masjid, nggak usah baca Quran, nggak ada gunanya. Semua perintah iblis dikerjakan sama dia, semua larangan iblis ditinggalkan sama dia. Kenapa? Nggak punya harga diri. Inilah orang yang dipermainkan iblis. Orang yang dipermainkan iblis adalah orang yang tak punya iman. Yang ketiga kadang bisa digoda iblis, kadang tidak.
Tergantung iman. Al-imanu yazidu yanqus. Iman kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bi ta'ati wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah karena taat, berkurang karena maksiat. Iman itu bisa kita rasakan Bapak Ibu. Kalau misalkan kita rajin ke masjid, rajin beribadah, berarti iman sedang naik. Kenapa? Karena terus melakukan ketaatan, terus melakukan kebaikan. Tapi kalau misalkan kita merasa bisa malas ke masjid, malas berbaik, malas beribadah, karena ada maksiat yang pernah kita lakukan, ada dosa yang pernah kita lakukan, sehingga itulah yang menghalangi kita untuk beribadah. Yazidu bi ta'ati wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah karena taat, berkurang karena maksiat. Tiga jenis inilah godaan setan. Ada orang yang digoda nggak bisa digoda. Ada yang kedua kadang bisa digoda, kadang tidak. Ada yang bisa digoda dan dipermainkan dan tak punya harga diri, tak punya kekuatan untuk melawan godaan setan tersebut. Makanya mulai kita lahir Bapak Ibu sampai kita meninggal itu pasti ada godaan. Apa godaan orang yang baru lahir? Ada nggak kira-kira Bapak Ibu? Ada. Itu makanya ada namanya jin Ummus Sibyan. Ummus Sibyan ini adalah jin yang khusus menggoda anak kecil yang baru lahir, umur 1 hari sampai 7 hari. Kalau orang kampung menyebutnya hantu dapur. Ternyata itu godaan setan. Makanya ada doa Nabi, Allahumma a'idhu min syarril jinni wa syarril insi wa syarril bisibyan. Ya Allah, lindungilah anak ini dari kejahatan jin, dari kejahatan manusia, dari kejahatan musibah. Makanya begitu lahir, bagaimana caranya supaya kita bisa kasih pagar pada anak yang baru lahir? Pertama, salah satunya dengan adat. Begitu lahir, makanya ada sunnah. Begitu lahir langsung ambil anak, ada sebelah telinga kanan, kemudian telinga kiri ikom. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebelah kiri. Kemudian yang kedua, baca Bapak Ibu surah Al-Qadar, telinga kanan. Begitu lahir, setelah adat baca surah Al-Qadar. Inna dibaca ini. Apa tujuannya? Ternyata tujuannya adalah supaya terhindar anak dari zina. Anak dari kecil sudah bisa kita didik. Yang pertama, begitu lahir kita baca surah Al-Qadar. Ini dalam kitabnya Anatul Thalimin. Dibaca surah Al-Qadar tujuannya supaya anak terhindar dari zina. Begitu sudah kecil, dari kecil itu sudah mendapatkan gangguan dan godaan setan. Dalam keadaan apapun pasti kita digoda setan. Dalam sholat kira-kira ada nggak Bapak Ibu kita digoda setan? Ada. Bagaimana setan menggoda manusia dalam sholat? Bisa was-was. Ada yang kadang lupa rakaat. Allahu Akbar. Ini sudah rakaat berapa ya? Ketiga atau keempat? Ragu Bapak Ibu. Kalau dalam keadaan seperti ini kira-kira gimana solusinya? Ambil yang sedikit. Misalnya kan ragu sudah rakaat ketiga atau keempat, kita ambil rakaat yang sedikit. Ambil rakaat yang paling sedikit. Kata Nabi, "Da'u ma yaribuka ila ma la yarib." Tinggalkan yang meragukan sampai tidak ragu lagi. Yang pertama, yakinkan apa yang yakin dalam hati. Ini rakaat ketiga. Rakaat ketiga. Kalau kita yakin itu rakaat ketiga, lanjutkan. Oh gitu ya. Apa yang kita yakini rakaat berapa? Apalagi sujud sahwi ya. Kadang mau buang angin.
Ternyata Bapak Ibu dalam kitab Al-Ashraf Al-Zahir, ini kitab usul fikih, buat kitab Qawaid, di situ dijelaskan bahwa inna syaitana ya'ti bis shalah, sesungguhnya setan itu datang ketika sholat, wa yakhudhu sya'watan min duburihi, lalu dia ambil satu rambut dari duburnya, wa yuhadiku, dan dia gerak-gerakkan rambut yang ada di dubur, kemudian sehingga kita pun ragu, udah batal nggak rasa-rasa batal apa enggak itu, karena gitu rasa-rasa itu solusinya fala yansalib hatta yajidu rihan aw sautan, maka jangan tinggalkan sholat sampai ada dengan suara atau ada tercium bau. Kalau ada suara atau ada tercium bau, itu baru batal. Jadi kalau ada sekedar ragu, suara nggak ada, bau pun nggak ada, lanjutkan aja sholat, karena itu sudah pasti godaan setan. Sudah pasti godaan setan. Tapi kalau misalkan sudah dengan ada bunyi, udah tinggalkan aja. Sudah jelas kan? Tinggalkan sholat. Tapi kalau ragu, nggak usah. Lalu gimana solusinya untuk memperkecil, mempersempit ruang setan menggoda kita ketika sholat? Dalam kitab Bidayatul Minnah bi Syarhi Khamsumi'ati Sunnah, ada namanya kitab Bidayatul Minnah bi Syarhi Khamsumi'ati Sunnah. Ada 500 sunnah ketika sholat. Yang kita tahu selama ini sunnah sholat ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa sunnah sholat? Wajib sholat yang 13 sunnah. 10 sunnah sholat yang kita tahu. Ternyata ada 500. Masih kurang yang kita tahu 490 lagi. Banyaknya. Salah satunya di sana dijelaskan ketika mau sholat baca surah An-Nas. Ini jempol letakkan di pusat, baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baru menoleh ke kiri baca qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika an yahdurun. Kemudian meludah 3 kali ke kiri, tapi jangan geludah-geludah, hanya sekedar meludah 3 kali. Begitu caranya supaya mempersempit ruang setan menggoda kita ketika sholat. Ini jempol tadi dibaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Menoleh ke kiri, kemudian meludah 3 kali baru baca qul a'udzu birabbika qul a'udzu birabbi min hamazati syayatin wa a'udzu bika an yahdurun. Dibaca 3 kali. Ada dalam Al-Quran Bapak. Di Google pun ada, bisa dicek nanti. Dibaca 3 kali, insyaallah mempersempit ruang setan menggoda kita. Ustaz, kalau kita ikut imam kapan tuh bacanya? Dan terus terang saya belum pernah itu melakukan itu. Yang tadi tuh sunnah tadi tuh. Dibaca ketika? Kan kita kan ikut imam nih kan sebelum itu. Ya sebelum takbir. Sempat nggak itu? Tapi saya jujur memang belum pernah dan baru tahu Ustaz. Iya. Ini yang baru saya baca. Itu nama judulnya tadi, judul kitabnya Bidayatul Minnah bi Syarhi Khamsumi'ati Sunnah. Bidayatul. Yang pengarangnya ternyata orang Indonesia. Bukan orang Arab. Tebal kitabnya sekitar 500 lebih halaman. Alumni Mesir. Kesat keseluruhan. Tapi kalau nggak sempat kan nggak apa-apa dibaca karena hana sunnah kan. Apalagi ikut imam kan kita mengejar takbir setelah imam itu kan. Iya. Mungkin kita ada siap-siap sebelum sholat, dibaca sebentar boleh juga. Kalau nggak dibaca pun nggak apa-apa karena ini sunnah. Salah satu sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah luar biasanya setan menggoda manusia. Bahkan ada seorang ulama
ulamanya yang bernama Syekh Barsiso. Syekh Barsiso ini 60 tahun Bapak Ibu nggak pernah satu kali pun nggak pernah melakukan dosa, nggak pernah melakukan kesalahan. Begitulah hebatnya ibadahnya Syekh Barsiso. Tapi dia tergoda juga oleh setan. Gimana cara setan menggoda dia? Cara setan menggoda dia, kalau dalam kitabnya itu dijelaskan, setan ini menyamar jadi manusia. Setan menyamar jadi manusia, kemudian dia duduk di pojok masjid, lalu apa kerjanya? Nangis setiap hari. Setan ini. Syekh Barsiso masuk, nampak dia orang nangis, penasaran. Hari pertama nggak tegur, hari kedua masuk, tetap ada orang itu dan nangis. Kemudian hari ketiga masuk, ada juga orang itu tetap nangis. Penasaran Syekh Barsiso lalu didekati, kemudian tanya, kenapa kamu nangis? Saya lihat 3 hari ini setiap hari kamu nangis. Apa alasannya? Saya banyak dosa. Saya banyak dosa, kata setan ini. Syekh Barsiso nggak tahu ini setan, karena menyamar jadi manusia. Syekh Barsiso dia masih ingin untuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Saya mau seperti kamu, nangis karena dosa. Saya nggak bisa nangis karena nggak pernah saya lakukan dosa selama 60 tahun. Lalu gimana caranya? Oh, kamu semua dosa dulu kan dosa. Dosa apa yang saya lakukan? Membunuh. Nggak bisa saya membunuh. Apa yang kamu bisa? Mencuri bisa? Enggak. Mabuk bisa? Enggak. Berzina bisa? Enggak. Enggak ada yang bisa. Oh, ternyata setan ini nggak pakai akal. Cari akal Bapak Ibu. Gimana caranya supaya ini tercerah? Gini aja. Kamu pergi ke pasar, di pasar nanti beli mangga, tapi jangan bawa pulang. Kupas di sana, makan di sana. Yang disuruh setan hanya untuk pergi ke pasar, beli mangga, makan mangga. Itu aja. Pergi di kota. Kemudian tiba di pasar, beli mangga, kemudian dikupas di sana sesuai perintah setan tadi. Setelah itu dikupas, dimakan. Setelah dimakan haus. Ternyata tidak ada minum kecuali minum khamar yang membuka. Karena haus, gak sadar minum. Dia diadili oleh hakim. Kemudian hukumannya adalah hukum gantung. Dibawa ke gantungan, sudah digantung, belum ditarik talinya, tiba-tiba setan tadi datang. Kok kamu di sini? Yang saya suruh kan kemarin ke pasar beli mangga. Ternyata kamu iblis, kata Syekh Barsiso. Tenang, kamu masih bisa lepas dari gantungan. Gimana caranya? Ganti keyakinan, bukan lagi Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Akulah Tuhan itu. Masih yakin? Gimana caranya? Saya nggak bisa ngomong. Cukup dengan hati. Dalam hatimu tidak lagi Allah Ta'ala Tuhan. Ganti keyakinan, bukan Allah Ta'ala Tuhan. Aku Tuhan, kata. Diganti Bapak Ibu. Setelah diganti, ditarik gantungan, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sia-sia amal yang selama 60 tahun. Sia-sia amal yang selama 60 tahun. Makanya manusia ini dibagi menjadi 4. Khuliqa li khidmatihi wa li jannatihi. Ada orang diciptakan ke dunia ini mengabdi kepada Allah dan untuk surganya Allah. Siapa dia orang beriman? Ada khuliqa li khidmatihi wa li jannatihi. Dia datang ke dunia ini mengabdi beribadah kepada Allah dan bukan untuk surga Allah. Bukan untuk surga Allah. Capek-capek dia beribadah siang malam bertahun-tahun, tapi akhir hayatnya buruk. Ada yang ketiga khuliqa li khidmatihi wa li jannatihi. Ada yang ketiga diciptakan ke dunia ini tidak mengabdi kepada Allah, tidak pernah sholat, selalu berbuat maksiat tapi masuk surga. Ibu pernah dengar ceritanya seorang pelacur yang ngasih minum seekor anjing dengan tidak rahmat Allah Ta'ala lalu masuk surga? Pernah. Ibu pernah dengar ceritanya ada seorang pembunuh, sudah 99 orang dibunuhnya, lalu digenapkan menjadi 100 orang. Kenapa digenapkan? Dia bertanya kepada ahli, bukan ahli ilmu, ahli ibadah. Wahai Ustaz, apakah dosa saya ini masih bisa diampuni? Apakah taubat saya masih diterima Allah Ta'ala? Kenapa? Saya sudah 99 orang membunuh.
datang lagi ke ahli ilmu, oh masih bisa. Semua dosa pasti Allah Ta'ala terima kecuali dua yang saya sebutkan tadi. Setelah itu taubat dia, kemudian dia pergi untuk berburu, di tengah jalan datang malaikat maut, dicabut nyawa. Malaikat rahmat dan malaikat tabaniyah ini dua-duanya rebutan. Kata malaikat rahmat, ini ahli surga. Kata malaikat tabaniyah, bukan, ini ahli neraka. Kenapa? Kenapa ini ahli surga? Karena dia sudah bertobat kepada Allah, pas waktu taubat itu dia meninggal. Kenapa ini ahli neraka? Karena selama ini tidak pernah berbuat baik, maksiat terus, jalan terus, dosa jalan terus, membunuh orang 100 orang. Gimana kan? Ke neraka kata malaikat tabaniyah. Yang dua ini rebutan. Gimana caranya? Ternyata diukur. Kisah ini ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di sini diukur dari mana lebih dekat, dari tempat matinya ke tempat tujuan, atau tempat matinya dari tempat yang tadi, dari usaha tadi. Kalau dari matinya lebih dekat ke tempat tujuan, maka dia ahli surga. Diukur ternyata matinya itu tempat matinya lebih dekat kepada tempat tujuan. Begitu Allah Ta'ala mudahnya memberikan rahmat kepada hamba. Siapa dia yang ikhlas tadi? Makanya ternyata kata Nabi, kita tidak akan masuk surga karena amal, illa an taqabbalani Allah bi rahmatih, kecuali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala lah yang menyebabkan kita